pajak Isbangpol masih cukup tempatnya, silakan saja. Upayakan nanti tidak tabrakan juga dengan kegiatan yang lain, atau mungkin suratnya lebih awal sehingga nanti kegiatan yang lain biar menepi dulu gitu ya, biar ketabrakan. Karena tabrakan kan sakit itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah jalan, saya kira terima kasih Pak. Apapun kegiatannya, saya kira itu juga membantu perwujudan tujuan organisasi, ya tujuan kita bernegara, dan itu hakikatnya adalah membantu pemerintah juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kemudian, ya kalau berkenan ini saran saja. Jadi kalaulah kemarin sudah jalan sejumlah kegiatan-kegiatan, bolehkah misalnya ke depan kita perkuat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa wawasan kebangsaan. Karena hari ini itu ternyata berdasarkan pendalaman kami di lapangan, yang namanya IRT ini sudah mulai masuk di semua kalangan. Intoleransi, radikalisme, terorisme itu sudah masuk di semua kalangan. Dan proses pembentukannya itu ternyata ada di generasi muda, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Nah, ini memang proses pengkaderannya di sana, proses pembentukannya di sana. Sehingga ketika sudah kerja, ketika sudah berkeluarga, itu malah justru tinggal proses penguatan saja. Tapi proses pembentukannya itu kami cermati, embrionya itu ternyata ada di proses pembelajaran. Proses pembelajaran, yang dominan itu adalah lingkungan SMA, lingkungan SMK seusia itu, termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Nah, maka kalau menurut saya memang ini harus kita patahkan juga dari embrionya ini, harus kita urai sejak embrionya. Lah, sehingga nanti pada saat setelah itu faham-faham itu sudah mulai berkurang. Dan saya kira barat umum ini salah satu kekuatan. Saya sih tadi juga waktu ngobrol sama Mas Pradana sambil mikir, wah kira-kira apa yang kita diskusikan. Saya sempat berpikir juga, misalnya bisakah IARMI ini, kan alumni IARMI, back to campus atau go to school. Nah, mungkin go to school bisa menggandeng teman-teman yang resimen, yang masih aktif. Nah, lalu kemudian back to campus, saya kira bisa memperkuat kawan-kawan resimen yang ada di kampus. Ini saran. Kebetulan saya malam Sabtu kemarin, malam Sabtu, ketemu sama Pak Udi. Pak Udi itu senior menwa juga di Jogja waktu itu, di Mahakarta. Lalu kemudian ngobrol panjang lebar, termasuk saya juga menyampaikan kita sedang memproses SK Gubernur terkait dengan Komandan Menwa ya, Komandan Menwa. Alhamdulillah sudah proses bagus lah. Saya kira lampu hijau, Biro Hukum juga sudah coba kita yakinkan, dan harapannya ini juga akan menjadi semacam best practice untuk teman-teman kita yang di daerah lain, kalaulah membutuhkan adanya pembinaan dari kepala daerah. Nah, kenapa ini saya pikir penting? Saya teringat dulu saya masih SMP. Guru sejarah saya itu cerita, dia seorang alumni resimen mahasiswa, lalu kemudian dia menyampaikan cerita-cerita tentang resimen mahasiswa. Saya sampai sekarang teringat, keren ya jadi resimen mahasiswa. Hanya sayang saya pada saat mahasiswa tidak punya kesempatan untuk menjadi resimen. Tapi cerita guru sejarah saya masih SMP, dia kebetulan ngambil PGSD waktu itu di Unhalu, dan dia aktif di resimen. Saya melihat keren dia. Nah, dari situ saya berpikir mungkin juga anak-anak SMA itu ketika kita ceritakan tentang bagaimana di resimen, mungkin juga akan tertarik. Nah, dan itu saya kira juga sebuah proses sehingga pada saat di Menwa kita tidak terlalu kesulitan mencari personil.
Nah, ini juga kemarin saya kutip dari Pak Budi, wah sekarang itu agak sulit kita untuk mencari generasi yang mau masuk di resimen. Ya mungkin perlu kita tumbuhkan semangatnya sejak dia belum mahasiswa. Karena begitu sudah jadi mahasiswa memang terlalu pendek kan kesempatan untuk kita melakukan sosialisasi di situ sama pilihan dia untuk masuk di resimen. Tapi ketika itu misalnya sudah prosesnya di SMA kan kita masih punya waktu panjang. Tapi sebenarnya sasaran kita kalau resimen ini termasuk YARMI ini masuk di dalamnya, saya kira orang juga akan melihat, oh yuk hati-hati loh, mesti akan membuat semacam kekhawatiran juga bagi kelompok-kelompok yang hari ini sebenarnya ternyata cukup subur. Saya kaget juga kemarin, misalnya guru agama salah satu sekolah itu angkat tangan dia. Saya bilang kenapa itu pintu masuknya pelajaran agama malah Anda yang angkat tangan. Wah, kekuatannya luar biasa karena kekuatan alumninya. Sampai ada pengurus rohis itu banyak dikendalikan oleh seniornya dibanding guru agama yang ada di sekolah itu. Nah ini kan juga nggak boleh ke depan. Saya menyampaikan ini karena kemarin kita punya pengalaman di salah satu rumah sakitnya provinsi yang ada di Jawa Tengah itu ada keluhan karena dokter-dokter tenaga kesehatan yang ada di sana itu sudah ini terkontaminasi dengan ya kalau radikalisme mungkin masih kurang tapi intoleransinya sudah banyak. Dan setelah kita lakukan intelijen open intelijen OSIN ya, itu ternyata ada hubungannya dengan yang terakhir kemarin ditangkap di Sukoharjo. Kan kita bisa baca itu lewat intelijen media. Nah, maka dari situ kemudian kita lakukan pendalaman. Oh ternyata proses pengkaderannya itu ketika jadi mahasiswa, proses pembinaan, proses cuci otaknya itu ketika masih jadi mahasiswa. Maka begitu sudah kerja dimanapun akhirnya berusaha untuk memperkuat kekuatan-kekuatan IRT itu, intoleransi radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Nah, saya kira lagi-lagi saya sih dulu pernah juga diskusi dengan kawan-kawan TNI, pinginnya juga ada tentara masuk sekolah, pinginnya juga ada, kalau polisi belum, karena polisi memang dia lebih sibuk dengan kegiatan yang lain. Tapi kalau TNI ini kan memang lebih longgar ya. Tapi sampai hari ini yang jalan malah dia ini kampung. Jadi kampung Pancasila ini sudah mulai masuk di kampung-kampung. Saya pernah diskusi juga sama teman-teman Muhammadiyah, ya pemuda Muhammadiyah, lalu kemudian pemuda NU. Ini juga belum masif, baru beberapa sekolah yang mereka juga sudah membentuk cabang khusus karena memang ada bukti-bukti awal terkait dengan indikasi itu. Nah, saya berpikir resimen juga saya kira punya daya tarik tersendiri kalau misalnya dia punya masukan punya pembinaan di situ. Dan saya pikir teman-teman alumni ini kan juga cukup punya kekuatan yang luar biasa untuk mensupport. Nah, itu mungkin tambahan dari saya untuk kemudian kita coba ya, tidak harus 2022 ini, mungkin 2023 itu juga kita masih panjang untuk merencanakan kegiatan-kegiatan. Dan terakhir mungkin yang paling penting juga, saya kira saya senang bapak-bapak, ibu ya cerita kalau dari Magelang. Nah, artinya apa? Artinya alumni itu berarti terus memberikan support terhadap generasi yang baru-baru. Saya kira penting Pak, kekuatan kita ini kekuatan kolaborasi, kerjasama, sinergi. Kalau kita masing-masing, wah memang. Karena saya juga banyak berdiskusi dengan kawan-kawan, perang hari ini itu yang kita tidak begitu kelihatan, tapi perangannya luar biasa. Narkoba, terorisme, dan korupsi ini luar biasa dia masuk.
dan itu ya merusak, mempengaruhi mental, pola berpikir, cara pandang. Maka harus kita lawan juga dengan perubahan-perubahan pola pikir, penguatan pola pikir yang sudah bagus. Saya kira itu Pak Krisno dan Bapak Ibu, sekali lagi untuk fasilitasi tempat. Kalau hibahnya sudah jalan, sudah cair, sudah jalan cair. Belum dilakukan ya Pak? Sudah. Belum laporan ya Pak? Laporannya belum. Laporannya belum. Sudah dilaksanakan? Sudah. Ini kan dalam rangka pohon untuk laporan yang kemarin itu. Ya. Iya. Laporan saya kira sesuai dengan proposal Pak. Sesuai dengan proposal diajukan. Itu memang proses formal karena memang kemarin